Sovereign of the Three Realms, Chapter 2052. Bab 2052. Adanya ancaman laten. Wilayah yang ditunjuk Jiang Chen tidak besar sama sekali. Itu relatif jauh lebih mudah untuk menemukan simpul dalam batasan. Apakah serangan gabungan cukup untuk menghancurkan simpul? Tanya leluhur Eternal. Formasi konvergensi prismatik adalah pekerjaan yang agak rumit, renung Jiang Chen. Setiap node sangat penting. Jika kita dapat menghancurkan satu simpul, kita akan menjadi sepertiga dari cara untuk menghancurkan formasi. 2 node, dan kita sudah selesai. Karena itu, mari kita tunggu sebentar. Kami tidak terburu-buru untuk menghancurkan yang ini dulu. Petik 2. Kenapa begitu? Nenek moyang Radiance tidak mengerti. Menemukan simpul kedua dan menyerang keduanya pada saat yang sama akan memberi kita peluang yang jauh lebih besar untuk sepenuhnya membebaskan diri. Bagaimana jika musuh memiliki bala bantuan di sisi lain tabir, atau tindakan balasan lainnya terhadap upaya jailbreaking kita? Mungkin sulit bagi kita untuk keluar jika kita hanya mematahkan satu simpul. Petik 2. Begitu. Anda ingin menghilangkan hambatan khusus ini sehingga kami mungkin tidak terhalang olehnya dalam konflik berikutnya. Petik 2. Tepat. Kalau begitu, kenapa kita tidak bisa mematahkan simpul ini? Kita bisa memecahkan yang kedua setelah kita menemukannya. Petik 2. Aku khawatir kita akan memberitahu musuh seperti itu. Memecah simpul ini sekarang hanya akan memberi mereka waktu untuk mengerahkan kekuatan mereka dan membangun pertahanan tambahan. Formasi ini mungkin dibuat untuk menunda daripada menjebak kita di sini. Saya pikir ada konspirasi yang lebih besar. Petik 2. Para leluhur sama prihatin tentang kemungkinan ini dengan Jiang Chen. Yah, tunggu apa lagi? Mari kita cari simpul kedua, kata leluhur Sunrise. Yang kedua akan ditemukan jauh lebih cepat daripada yang pertama. Pengalaman mempercepat hal-hal untuk semua pihak yang terlibat. Namun, konstruksi formasi mengharuskan jarak yang cukup jauh antara keduanya. Metodologi yang sama mengungkapkan area simpul lain terletak tidak lama setelah itu. Berdasarkan jarak di antara mereka, Jiang Chen memiliki tebakan yang baik dari tingkat formasi apa. Formasi konvergensi prismatik ini tidak terlalu tinggi. Seharusnya memiliki 5 node secara total. Jika kita memecahkan 2, itu sudah lebih dari cukup. Petik 2. Mengapa tidak mencari yang ketiga? Saran nenek moyang Eternal konservatif. Jiang Chen berpikir sejenak, lalu tidak setuju. Kami harus membagi menjadi 3 tim. Saya tidak yakin apakah kita memiliki cukup banyak orang untuk itu. Petik 2. Dia telah memikirkan dengan hati-hati tentang pilihan 2 simpul. Jika nenek moyang semua pertengahan ranah ilahi, mereka akan mampu menangani menyerang bahkan 5 node pada saat yang sama. Namun, para leluhur itu secara kolektif hanya merupakan alam ilahi awal. Tidak ada yang tingkat keempat atau lebih tinggi. Dengan demikian, jauh lebih sulit bagi mereka untuk menghancurkan 3 node secara bersamaan. Bahkan bantuan Vermilion Bird dan Black Tortoise tidak akan cukup. Plus, tidak perlu menyerang yang ketiga jika 2 node yang hancur akan cukup untuk menghancurkan formasi. Kepastian Jiang Chen membungkam suara meragukan lebih lanjut. Nenek moyang adalah orang awam ketika datang ke formasi ini, karena tidak pernah mendengarnya sejak awal. Nenek moyang 10 tanah suci berkumpul sekali lagi. Namun kali ini, tidak ada orang lain yang hadir. Semua orang, Jiang Chen berbicara, kami memiliki metode untuk keluar dari formasi. Namun, saya memiliki sesuatu yang penting yang saya pikir harus saya sebutkan pada saat ini. Gravitasi situasi tidak boleh dikecilkan. Petik 2. Semua orang menguatkan hati mereka dan mendengarkan dengan cermat. Mereka tahu bahwa Jiang Chen tidak terbiasa mengada-ada. Pertama, kami telah menemukan 2 node transfer energi formasi prismatik konvergensi. Jika kita menghancurkan mereka, formasi akan hancur dengan sendirinya. Kedua, kita harus siap menghadapi musuh luar begitu formasi menghilang. Siapa yang tahu musuh apa yang menunggu kita dan seberapa kuat mereka? Kita tidak bisa berpuas diri hanya karena kita punya jalan keluar. Kita harus siap untuk berperang, mungkin sampai mati. Jika kita lengah di sini, kita akan berada di dunia yang penuh kesakitan. Petik 2. Hal ketiga adalah yang paling penting. Ini hanya dugaan saat ini, tapi tolong dengarkan. Petik 2. Ada apa? Yang lain bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya pikir beberapa faksi yang datang ke Sunplane telah dibeli dan dibayar. Atau lebih tepatnya, mereka sudah wajib militer oleh yang lain.
Petik 2. Oh, bagaimana? Lebih banyak ahli dari yang dibayangkan telah keluar dari penjara tanpa batas. Menurut informasi saya, beberapa faksi telah jatuh di bawah Tuhan Dewa lain. Banyak faksi tingkat kedua dan ketiga di sini yang hadir memiliki asal-usul yang meragukan. Saya menduga ada pengkhianat di antara kita yang menyampaikan pesan keluar. Bagaimana mereka bisa menemukan tempat yang tersembunyi seperti Sandline? Bagaimana mereka bisa mengatur formasi dalam periode waktu yang begitu singkat? Petik 2. Nenek moyang tenggelam dalam pemikiran ini. 10 tanah suci selalu mengikuti standar ketat untuk memilih murid. Saya pikir kita tidak akan bertobat dengan mudah, kan? Petik 2. Pengkhianat ini tentu bukan milik kita. Apakah Anda memiliki informasi konkret, Jiang Chen? Saya tidak bisa berbicara terlalu banyak tentang masalah ini, kata Jiang Chen. Tanah suci abadi adalah pemimpin aliansi, jadi kata-kata kita harus berdasarkan fakta. Meski begitu, saya masih memiliki beberapa tersangka. Petik 2. Silakan dan sebutkan nama-namanya, kata leluhur Eternal. Aku akan menghadapi kemarahan apapun yang kamu gambar. Jiang Chen mengangguk. Menurut rumor, Kepulauan Blue Smoke direkrut oleh seorang ahli misterius dari penjara tanpa batas sejak lama. Itu sebenarnya tempat asalnya. Karena itu, Blue Smoke adalah kandidat yang sangat mungkin untuk dari mana mata-mata mungkin berasal. Plus, mereka menjajakan kejeniusan mereka dengan keinginan yang agak berlebihan. 3 dari jenius mereka berada di peringkat 10 besar. Petik 2. Semua orang berkedip, lalu menyadari kebenaran kata-kata pemuda itu. Banyak yang tidak bisa tidak melirik nenek moyang Flora. Flora telah mengambil hampir semua jenius Blue Smoke di bawah sayapnya. Comments for Chapter 2052. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2053. Chapter 2053. Breaking the Nodes. The Flora Forever was a little upset at the attention. If not for Jiang Chen's prior performance. Ada sponsor teman-teman. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mesin penerjemah segera diperbaiki. Terima kasih. Penguasa 3 alam, bab 2053. Bab 2053. Menghancurkan node. Nenek moyang Flora sedikit kesal dengan perhatian itu. Jika bukan karena penampilan Jiang Chen sebelumnya, dia hampir bertanya-tanya apakah pemuda itu sengaja menargetkan Flora dengan pernyataan itu. Nenek moyang menarik napas dalam-dalam. Saya akan mengawasi. Jika anak laki-laki dari Blue Smoke sama sekali mencurigakan, saya akan menjadi orang pertama yang meminta pertanggungjawaban mereka. Ketegasan di balik pernyataannya sangat berbeda. Jiang Chen mengangguk. Saya hanya menggunakan Blue Smoke sebagai contoh. Jelas, mereka bukan satu-satunya yang mencurigakan. Saya hanya ingin mencatat kemungkinan adanya pengkhianat di tengah-tengah kita. Jika beberapa dari faksi kelas 2 dan 3 ini mulai bertingkah, kita akan mengalami pukulan yang sama dahsyatnya. Pengingat lembut ini menenangkan hati nenek moyang Flora. Lagi pula, pemuda itu berbicara dari perspektif holistik, untuk kepentingan bersama semua. Nenek moyang Radiance mengangguk. Taois Flora, saya percaya hati muda Jiang Chen. Dia tidak bermaksud mengacungkan jari. Memang, saya percaya Jiang Chen muda juga. Itu karena kita terlalu lama fokus pada medan perang dunia luar sehingga kita mengabaikan masalah di dalam perbatasan kita sendiri. Terakhir kali itu adalah perang saudara, kali ini, membantu yang melarikan diri dari penjara tanpa batas. Rupanya kemungkinan internal berada pada titik kritis. Terima kasih atas kata-kata baiknya, rekan-rekan Taois saya. Saya hampir tidak memberitahu sempit untuk mempercayai sesuatu yang begitu tidak masuk akal. Setidaknya saya memiliki wawasan sebanyak ini, jawab leluhur Flora dengan lembut. Baik, kita seharusnya tidak menunda lebih jauh. Mari kita kumpulkan yang lain dan siapkan diri kita untuk menghancurkan formasi, nenek terdahulu menyimpulkan Eternal. Sebelum kita melakukannya, saya sarankan mengatur pribadi kita. Kita bisa menggabungkan faksi yang paling mencurigakan dan yang terakhir dari yang lain. Bahkan jika mereka ingin bertabrakan di jajaran kita, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Jika mereka keluar dari barisan, niat mereka untuk instruksi kita akan terlihat jelas. Nasihat yang bagus, kata leluhur Radiance. Ditambah lagi, kita tidak perlu mengidentifikasi semua dugaan seperti ini. Oleh karena itu, kita masing-masing harus mengatur beberapa yang terbaik untuk mengawasi kerumunan secara rahasia.
Selama kita tidak menyerahkan diri kita, setiap penjahat akan mengungkapkan diri mereka pada waktunya. Kita harus memilih hanya anggota Tanah Suci yang paling setia untuk ini, tentu saja. Jiang Chen semakin menyempurnakan strateginya. Mata nenek moyang menyala abadi. Semua gagasan pemuda itu sangat sesuai dengan situasi mereka. Kalau begitu, sudah beres. Persiapan akan menjamin kemenangan kita. 10 leluhur bertukar pandang secara diam-diam. Mereka hanya melihat persetujuan di mata masing-masing, di samping penghargaan untuk bakat pemuda. Setiap orang yang datang ke Sunplane dipanggil bersama. 10 leluhur tidak mengumumkan niat mereka untuk menyerang 2 simpul yang ditemukan. Seperti kata Jiang Chen sebelumnya, kehadiran pengkhianatan adalah perhatian yang sangat nyata. Faksi-faksi dibubarkan menjadi sejumlah kelompok diskret, dipimpin oleh anggota elit terpilih dari Tanah Suci. Setelah ini dilakukan, Jiang Chen membagi 10 leluhur menjadi 2 kelompok, yang ditujukan pada 2 tujuan. Hancurkan simpul bukanlah tugas yang mudah, tetapi 5 leluhur dewa memiliki peluang yang sangat bagus untuk melakukannya. Kekosongan yang tercipta di antara simpul-simpul lain dengan lenyapnya satu orang dikalahkan setiap upaya selanjutnya oleh formasi untuk membentuk pertahanan, yang selanjutnya serangan para dewa bisa hancur seperti kertas. Oleh karena itu, menghancurkan kedua simpul ini adalah kunci untuk menembus formasi konvergensi prismatik. Jiang Chen sangat berhati-hati. Dia memanggil dan menyembunyikan keempat binatang suci itu, mempertahankan kemampuan untuk memanggil mereka pada saat dibutuhkan. Bersiaplah, semuanya, pemuda itu mentransmisikan kedua tim leluhur di simpul dekat. Pada sasaranmu, serang. Para dewa menggunakan serangan terkuat mereka tanpa ragu. Tampilan menyilaukan yang memesona mungkin mencari berita. Sudah setidaknya 2000 tahun sejak 10 penampakan di bawah langit yang sama. Keributan dan mengancam untuk membalik Sunplane terbalik. Bumi di bawah kaki bergetar. Bahkan para pembudidaya Tanah Suci menjadi kontras. Mereka tidak begitu yakin apakah formasi konvergensi prismatik bisa dihancurkan. Tampilan kecoklatan di atas kepala, memenuhi hati mereka dengan antisipasi. Boom, boom, boom. Di bawah tekanan Jiang Chen yang tak henti-hentinya, gelombang demi gelombang serangan diluncurkan di lokasi node. Kesadaran Jiang Chen diperlihatkan sepenuhnya keluar untuk mengamati riak dan fluktuasi energi roh di sekitarnya. Setelah beberapa saat, kegembiraan itu membuatnya marah. Semuanya, desaknya, simpulnya melemah. Upaya sedikit lebih, dan mereka sudah selesai. Ke-10 leluhur didukung oleh anjurannya. Tidak ada yang menahan kekuatan apapun. Semua metode dan harta mereka dibawa ke tempat terbuka. Warna pelangi dan aliran kekuatan yang membubung di bumi meledak di kedua node. Boom! 2 titik terang yang menyakitkan muncul tiba-tiba di tempat serangan mana yang diduduki. Node kedua hancur hampir bersamaan. Dengan gembira, Jiang Chen menginstruksikan, simpul-simpulnya putus, begitu pula formasinya. Jaga diri Anda siap untuk langkah-langkah tindak lanjut dari musuh. Formasi tidak dapat segera diperbaiki, jadi jangan terburu-buru dulu. Cari dan amati jika mungkin. Dia tidak membiarkan pergi ke kepalanya. Ke-10 leluhur memperhatikan peredam jilbab pada penampilan kedua titik juga. Apalagi penghalang itu perlahan-lahan runtuh. Mereka tidak dapat menyembunyikan antusiasme mereka. Meskipun dogmatisme Jiang Chen sebelumnya, beberapa leluhur ragu-ragu untuk sepenuhnya percaya pada kata-katanya. Namun, mereka berhasil mematahkan formasi di bawah bimbingan pemuda. Prestasi yang benar-benar terhormat, setidaknya dari segi pengetahuan. Mata Dewa Jiang Chen menyaksikan 2 akhir yang hancur seperti elang. Tabirnya meleleh, iya, tapi, sepertinya ada banyak kabut dan kabut di tempatnya. Komentar untuk bab 2053. Penguasa 3 alam, bab 2054. Bab 2054. Pilihan yang sulit. Kabut memang sangat aneh. Jiang Chen diam-diam dikirim ke 10 leluhur segera. Semuanya, tahan napasmu. Jika Anda memiliki harta untuk menangkal racun, gunakan racun itu sekarang. Jangan meracuni kabut atau mengisi daya tanpa persiapan. Siapapun yang mencoba menghasut kekacauan atau memacu orang lain untuk mencalonkan diri adalah dugaan serius. Myriad Abyss Island terletak di laut yang tak berujung. Sangat sulit menemukan jalan keluar dalam kabut tebal. Pelancong yang tidak waspada yang tidak keberatan dengan caranya hanya akan menemui kemalangan. Setiap musuh yang berbaring dalam serangan akan dapat membantai kerumunan yang melarikan diri.
Kesadaran 10 leluhur lelaki hampir tidak bisa melihat beberapa bentuk kabur di luar kabut. Tidak ada yang terlihat atau terlihat. Mereka memiliki peluang yang layak untuk melarikan diri, tetapi tidak realistis untuk membawa ribuan orang yang terdampar di Sunplane. Formasi konvergensi prismatik mungkin rusak, tetapi jalan keluar mereka masih dilarang. Jiang Chen, apakah kabut beracun? Pesan nenek moyang abadi. Jiang Chen mengangguk. Kabut tersusun dari campuran yang kompleks. Saya tidak bisa menganalisisnya sekarang, tapi itu pasti buatan. Tidak ada yang salah dengan hati-hati. Dia tidak bisa benar-benar menilai apakah kabut itu beracun dalam waktu yang begitu singkat, tetapi apakah perlu. Pria muda itu menggunakan mata Tuhannya untuk membocorkan keluar, tetapi garis pandangnya tidak berhasil terlalu jauh. Ini adalah yang pertama kalinya dalam merawat bahwa mata Tuhannya telah memberinya pandangan yang jelas. Dia sangat heran, kemampuannya telah meningkat seiring dengan itu. Bahkan terbatas di sini, kabut itu menakutkan melebihi pemahaman. Hampir tidak ada peluang dia bisa menemukan kebiasaan dalam kabut ini. Jika kabut dibiarkan menyebar, itu akan menyakiti semua pembudidaya. Tidak mungkin itu hanya tabir belaka. Racun itu mungkin bukan yang bekerja cepat, dan dilawan oleh penangkal racun, tapi tetap di Sunplane akan membuat racunnya perlahan dan pasti menyebar. Jiang Chen kebal terhadap racun, tetapi yang lain tidak bisa mengatakan hal yang sama. Pria muda itu sangat berkonflik. Dia tidak ingin orang lain pergi begitu saja ke dalam bahaya dan kematian, tetapi menunggu di sekitar hanya akan membuat mereka duduk seperti bebek. Nenek moyang, dia mengirim pesan, bisakah kamu melihat di mana Sunplane keluar? Karena Pulau Sunplane adalah rahasia dunia, dia hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar. Mustahil untuk pergi ke tempat lain. Musuh telah mengeksploitasi fakta ini untuk membatasi mereka dalam menggunakan formasi konvergensi prismatik tunggal. Meskipun mereka telah menghancurkan penghalang khusus itu, kabut di depan mereka adalah ukuran cadangan yang luar biasa. Selama pintu keluar tertutup rapat, mereka tidak punya tempat untuk pergi. Ini tidak lain dari jebakan maut. Jika 10 tanah suci tidak merencanakan hal-hal lain, mereka tidak akan diambil begitu tidak sadar. Para leluhur mampu, ya, tapi bahkan mereka tidak bisa melihat terlalu jauh ke dalam kabut. Bagaimana mereka bisa menemukan jalan keluar? Jiang Chen, kabut ini sangat tebal dan kuat. Sulit untuk menemukan pintu keluar. Musuh sudah dipersiapkan dengan baik untuk kita. Nenek klasik Eternal terdengar agak mengganggu. Jelas, dia merasakan kulitnya menegang karena cemas. Masalah yang mereka hadapi di sini jauh lebih sulit daripada situasi apapun di medan perang dunia. Di sana, mereka selalu memiliki hak prerogatif untuk memilih tindakan selanjutnya. Hal yang sama tidak benar di sini. Mereka dipaksa untuk bereaksi daripada bertindak. Memang perasaan yang mengerikan. Kami hanya memiliki dua pilihan di depan kami, renung Jiang Chen. Ambil risiko mencoba variasi, atau tetap di sini di Sunplane. Jika kabut terdeteksi masuk, tidak ada yang bisa menjamin kekebalan dari racunnya. Cepat atau lambat, kita akan binasa tanpa diserang. Apakah tidak ada pilihan ketiga? Leluhur Eternal agak kesal. Tentu, jika musuh memutuskan untuk menunjukkan diri karena suatu alasan, kita dapat mengadu domba dengannya. Mungkin itu sudah cukup untuk menyelesaikan masalah. Ini tentu saja saran kosong. Jiang Chen tahu, seperti juga yang lainnya, bahwa musuh yang menggunakan begitu banyak metode tidak akan hanya duduk dan menawar gencatan senjata. Mengapa mereka harus memberikan keuntungan yang ada? Nenek kala kekal terlibat dalam diskusi muram dengan nenek moyang dewa lainnya. Mereka terlibat dalam masalah hidup dan mati. Satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi krisis secara langsung. Para leluhur memahami dengan sempurna bahwa tidak ada keegoisan atau keterlambatan yang ditoleransi di sini. Entah mereka semua hidup, atau mereka semua mati. Jika kematian adalah satu-satunya hal yang tetap ada di toko, kita harus leganya dengan cara apapun. Iya, rencana musuh cukup licik, dan kita terjerat dalam hubungan yang saling terkait. Formasi konvergensi prismatik dirancang untuk menahan kita di tempat sementara kabut perlahan meresap. Kami tidak akan menjadi lebih bijak sampai semuanya terlambat. Kita tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan untuk melarikan diri yang diberikan Jiang Chen pada kita. Ada sebagian besar konteks tentang tindakan yang harus diambil. Nenek melewati Flora menjadi ragu-ragu. Dia tidak yakin apakah lega masuk akal.
Bagaimana jika kabut itu tidak berbahaya? Dia tidak bisa bertaruh. Jika racun yang terserap cukup untuk melumpuhkan perjalanan tengah, itu akan menimbulkan efek buruk pada kelompok mereka. Nenek-nenek moyang Polylore dan Void, sekutu Flora, tidak bisa duduk diam. Taois Flora, kata mereka, kita akan mati lambat jika kita tetap di sini. Meloloskan diri mungkin menimbulkan beberapa pengorbanan, tetapi selama elit kita keluar dengan aman, cepat atau lambat kita akan kembali ke atas angin. Iya, waktu tidak menunggu siapapun. Setiap detik tambahan di sini berarti bahaya yang meningkat. Komentar untuk bab 2054. Penguasa Tiga Alam, bab 2055. Bab 2055. Rencana yang tidak terduga. Nenek kehilangan Flora memang ingin keluar, tapi dia khawatir Abadi akan menugaskan Flora untuk mengambil alih. Mereka menderita paling banyak korban saat itu. Mengingat situasinya, Flora tidak akan bisa melawan keputusan kekal, atau orang lain akan menyalahkan mereka karena gagal mempertimbangkan gambaran besarnya. Biasanya, tanah suci lainnya mungkin tidak menargetkan Flora, tetapi tidak ada yang mau menjadi umpan meriam. Sudah menjadi sifat manusia untuk menginginkan orang lain mengambil tugas yang paling berbahaya. Nenek-nenek Flora sangat khawatir bahwa mereka akan dikorbankan. Jiang Chen bisa membaca leluhur seperti buku terbuka. Dia tersenyum tipis. Jika kita tinggal, kita akan duduk bebek. Terserah musuh kita untuk memutuskan kapan mereka akan membunuh kita. Jika kita pecah bersama, kita memiliki peluang untuk selamat. Jiang Chen memang punya ide. Namun, dia harus mempertimbangkan seberapa layaknya itu. Yang terpenting, dia membutuhkan semua orang untuk bergabung dengannya. Jika mereka tidak bisa mengesampingkan perbedaan mereka, tidak ada perencanaan yang akan menyelamatkan mereka. Dia memiliki keyakinan dalam rencana, tetapi dia khawatir bahwa pengkhianatan akan menimbulkan masalah. Ancaman tersembunyi tersebut memperkenalkan elemen yang tidak terduga pada situasi tersebut. Meskipun demikian, selama 10 tanah suci tetap setia pada tujuan mereka, sedikit gejolak dari faksi tingkat kedua dan ketiga tidak akan banyak berpengaruh. Jiang Chen memperkirakan bahwa kelompok yang dibalik formasi konvergensi prismatik dan kabut tidak akan menugaskan pasukan utama mereka di sini. Mereka menjebak anggota dari 10 tanah suci karena suatu alasan. Meskipun berisiko pecah dan musuh mereka mungkin telah melakukan penyergapan risiko, dia harus mengelola. Alis nenek moyang Flora berkerut. Saya setuju bahwa kita harus mengambil inisiatif, rekan-rekan Taois. Namun, kami perlu menetapkan tugas dengan adil. Karena kita sudah membentuk aliansi, tidak ada tanah suci yang berakhir dengan beban, bukan? Nenek meninggal eternal tersenyum tipis. Jadi ini yang kamu khawatirkan. Nenek kehilangan Flora tidak menyangkal hal itu. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Tentu saja kita harus adil, dan semua orang harus berperan, jawab leluhur eternal, tidak senang. Apakah kamu pikir aku akan memerintahkan Flora untuk mengambil poin dan mengorbankanmu? Selama pengaturannya adil, Flora akan melakukan yang terbaik. Kami tidak akan menjadi bobot mati. Nenek korban Flora membuat janjinya. Baiklah, kalau begitu kita akan bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini. Nenek melewati eternal menggelengkan tangannya, matanya ditentukan. Dengan fondasi dan kekuatan kita tidak akan diintimidasi. Kami akan berdiri bersama sampai akhir garis. Berjuanglah sampai mati tanpa rasa takut. Para leluhur menyatakan dengan sungguh-sungguh, dengan singkat mengumumkan sikap mereka. Jiang Chen berbicara, usia, saya punya rencana. Jika kita melakukannya dengan benar, kita dapat menghindari banyak korban. Jika itu dieksekusi dengan sempurna, kita bahkan bisa keluar dari pulau dengan biaya hampir tanpa biaya. Itu mengejutkan semua orang. Mereka memilih ke Jiang Chen dengan penuh tanya, menunggunya untuk menjelaskan idenya. Alih-alih memberi mereka jawaban, Jiang Chen bertanya, usia, jika Anda adalah musuh kami, bagaimana menurut Anda para pembudidaya di Pulau Sunplane akan melarikan diri? Itu ide yang baik untuk berpikir dari sudut pandang musuh. Semua orang memikirkan pertanyaan itu. Mengambil musuh-musuh memungkinkan mereka untuk membentuk gambaran yang lebih jelas tentang situasi. Saya akan bertaruh di kapal udara. Mereka cepat dan mereka menyediakan perlindungan bagi para pembudidaya, yang akan mencegah korban langsung. Terbang tanpa perahu udara adalah pilihan lain. Ini lebih fleksibel.
Penggarap akan dapat menganalisis dengan cepat ketika sesuatu terjadi. Namun, tidak akan ada penutup. Sebuah serangan akan dengan mudah membunuh mereka. Atau benda terbang lainnya mungkin digunakan, seperti pedang terbang. Dibandingkan dengan terbang fisik, barang-barang mungkin menjadi gangguan. Nenek mengusulkan banyak skenario yang mungkin. Jiang Chen berpikir sejenak dan mengangguk. Musuh kita pasti sudah memikirkan kemungkinan itu juga, tapi tidak ada dari kalian yang menyebutkan opsi lain. Mungkin musuh kita juga telah mengabaikannya. Ada apa? Semua orang ingin tahu, apa yang tidak mereka pikirkan. Jiang Chen memberi mereka senyum misterius dan santai. Ini metode yang sederhana, tetapi kebanyakan orang akan langsung mengabaikannya. Yang mana? Mereka bahkan lebih bingung. Jiang Chen tampak serius, tetapi mereka tidak bisa memikirkan pilihan lain. Bepergian dengan udara, dataran pasir dikelilingi oleh laut. Melintasi itu adalah cara yang paling primitif dan mudah untuk melarikan diri. Di tepi laut, 10 leluhur lelaki itu tersenyum masam, kecewa. Metode paling dasar memang datang kepada mereka dengan mudah, sedemikian rupa sehingga mereka tidak memikirkannya. Adalah akal sehat di Miriat Abyss untuk menghindari bepergian melalui laut sebanyak mungkin. Ada terlalu banyak hal tak terduga tentang laut yang bisa menyebabkan kematian seorang pembudidaya. Bepergian dengan menggunakan udara adalah metode transportasi yang paling lambat dan paling berbahaya. Ada banyak makhluk aneh yang bersembunyi di dalam air. Mereka bisa menyerang kapan saja dan tidak mungkin dihindari. Itu alasannya tidak ada yang bisa ditukar sebagai opsi. Peluangnya untuk berhasil mendekati nol. Mereka tidak mungkin merupakan hamparan lautan yang luas menuju kebebasan mereka. Kabut akan memengaruhi penglihatan mereka, dan musuh akan dapat menyerang mereka. Dengan udara yang mencegah mereka bergerak cepat, musuh akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyerang. Jiang Chen tidak terkejut dengan reaksi mereka. Dia tahu orang tidak akan menganggap idenya serius. Namun, senyum tenang di wajahnya tidak pernah goyah. Reaksi Anda semakin meyakinkan saya bahwa ide saya akan berhasil. Jiang Chen dengan berani menyatakan. Komentar untuk bab 2055. Sekian dulu cerita hari ini. Untuk selengkapnya, silahkan teman-teman untuk like, komen dan subscribe, juga hidupin tombol loncengnya. Terima kasih. See you next time, and bye-bye.